Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang masih tentang tambang lintang diferensial. Mungkin lebih tepatnya kita akan mencari amplitudo probabilitas untuk kasus hamburan agar kita bisa mendapatkan tambang lintang diferensial. Jadi, untuk proses hamburan ada 3 kemungkinan channel ya. Jadi, proses hamburan itu bisa kita gambarkan melalui diagram Fresnel, bisa dalam bentuk 3 kemungkinan ya. Jadi bisa berupa channel S, channel T, dan channel U. Ya. Jadi proses hamburan bisa melalui channel S, channel T, dan channel U. Ini sudah kita pelajari di pertemuan kemarin. Nah, misalkan kita tinjau suatu hamburan di mana terdapat 2 partikel A ya saling tumbukan atau tabrakan menghasilkan hamburan berupa 2 partikel B. Jadi 2 partikel A terhambur menjadi 2 partikel B. Nah, untuk kasus hamburan seperti ini, channel yang mungkin itu apa saja gitu. Jadi untuk 2 partikel A terhambur menjadi 2 partikel B, itu hamburan yang bisa kita proses hamburan yang bisa kita gambarkan melalui diagram Feynman itu melalui 2 channel, yaitu channel T dan channel U. Bagaimana bisa gitu? Bagaimana caranya kita menentukan bahwa hamburan ini bisa melalui channel S, T, atau U? Jadi caranya begini, ini A dan B yang ada di sini itu kan semuanya partikel. Kenapa channel S itu tidak mungkin? Karena kan kita harus menggambarkan partikel antipartikel itu melalui arah ya, melalui arah panahnya ya. Jadi kan ini P1. Jadi kalau misalnya dari sisi sini ya, jadi panah menuju ke vertex, ini kan menunjukkan partikel. Dan ini kan partikel ya, ini berarti partikel A. Ini mohon maaf, ini bukan vektor ya. Jadi ini arah partikel A. Kemudian kalau arah panah ini kan dia harus selalu mengalir ya. Jadi yang mungkin untuk channel S, kalau semisal ini A, berarti ini adalah B. Nah, ini adalah antipartikel A. Ini mohon maaf, ini harusnya A. Ini saya hapus saja ya, biar nggak bingung. Jadi kenapa channel S itu tidak mungkin? Karena kalau misalnya kita pakai channel S, ya, kalau kita pakai channel S, apabila ini adalah partikel A, karena kan ini kan dia kan menuju ke vertex ya, menuju ke vertex itu adalah partikel A. Kemudian karena dia harus selalu, arah panah ini harus selalu mengalir, maka arah panahnya kan harus ke sini, harus ke arah sana ya. Nah, ini kan menunjukkan antipartikel. Jadi untuk kasus hamburan partikel A bertemu dengan partikel A itu tidak mungkin melalui channel S. Jadi channel S ini yang mungkin adalah partikel A ya bertabrakan dengan antipartikel A. Nah, ini baru bisa kita gambarkan melalui channel S ya. Jadi partikel A bertemu dengan antipartikel A kemudian terhambur menjadi partikel B dan antipartikel B. Nah, itu baru bisa. Jadi kalau misalnya ini arah panahnya ke sana ya, ini kan harus mengalir ya. Jadi ini kan ini berarti antipartikel B, ini antipartikel, ini A, ini antipartikel. Ini A, ini B ya, mohon maaf, ini B gitu ya. Jadi kita tidak mungkin menggunakan channel S untuk kasus yang kita tinjau. Nah, yang mungkin adalah kita menggunakan channel T dan U. Kenapa bisa channel T dan U? Jadi kalau misalnya kita gambarkan ya, ini kan harus mengalir. Ini arah panahnya ke sana ya, harus mengalir terus. Berarti ini adalah partikel A ya, di sini dia berubah menjadi partikel B. Ini kan arah partikel. Kemudian ini juga sama. Ini partikel A. Ini partikel B, jadi bisa melalui channel T. Oke. Kemudian untuk yang channel U ini juga bisa ya, ditunjukkan dari arah panahnya ya. Jadi ini partikel A dan ini adalah partikel B. Ini partikel A ya. Ini partikel B. Masih ingat kan bagaimana cara menggambarkan diagram Feynman? Ya, ini arah panahnya berarti ini menunjukkan partikel semua. Jadi untuk hamburan 2 partikel A menjadi 2 partikel B itu bisa melalui channel T dan channel U. Sehingga di sini kalau kita mengingat kembali ya,
Formula dari tampang lintang diferensial itu D sigma per D omega sama dengan H bar C per 8 pi kuadrat S per E1 plus E2 kuadrat. S di sini adalah faktor koreksi statistik ya. Karena di sini nanti ada double biar agar agar tidak terjadi double counting ya. Jadi di sini kan ada dua jenis partikel A dan ada dua jenis partikel B. Nah ini M kuadrat PF per PI. M kuadrat ini adalah amplitudo probabilitas, PF itu adalah momentum final ya, momentum akhir, kemudian PI itu adalah momentum awal. Nah, yang akan kita cari adalah M kuadratnya. Jadi kita akan mencari amplitudo probabilitasnya. Jadi kita akan mencari M-nya ini. Masih ingat kemarin untuk mencari amplitudo probabilitas kita harus ingat dengan notasi ya. Jadi diagram Feynman itu nanti kita gambarkan, kemudian kita kasih notasi momentum, arah momentum. Nah, notasi ini nanti kan ada dua, ada momentum internal dan ada momentum eksternal. Momentum internal itu menunjukkan momentumnya propagator ya, kita kasih simbol Q. Kemudian momentum eksternal itu menunjukkan momentum partikel ya, yang mengalami proses. Di sini kita simbolkan sebagai PI. Kemudian kalau kita ketemu sama vertex ya, kalau kita ketemu sama vertex itu jangan lupa menuliskan dengan minus IG. Kemudian kalau kita ketemu dengan propagator, kita tuliskan minus I per Q kuadrat per MC kuadrat. Kemudian di dalam vertex sendiri itu menunjukkan adanya kelestarian energi momentum. Nanti kita tuliskan fungsi deltanya ya, fungsi delta 4-nya ya, 2pi pangkat 4 delta pangkat 4. Kemudian kita integralkan terhadap momentum internal. Jadi kita tuliskan seper 2pi pangkat 4 D pangkat 4 Q. Setelah itu kita cancel the delta function. Jadi kita cancel delta fungsi deltanya. Oke, kita gambarkan ya. Kita gambarkan proses yang kita tinjau, dua partikel A terhambur menjadi dua partikel B melalui channel T dan U. Ya. Sebentar nih. Jadi kalau kita gambarkan tadi proses hamburan partikel A menjadi partikel B ini melalui channel T ya, kita tuliskan notasinya baik agar sama seperti yang ada di bukunya Griffith ya. Kita sepakati, kita kan sudah tahu untuk yang sebelah kiri arah waktu itu kan ke arah kanan. Jadi yang sebelah kiri itu kan menunjukkan sebelum terjadi proses hamburan, sebelah kanan itu setelah proses hamburan. Nah, untuk memberi notasi itu biasanya dari bawah ke atas. Jadi ini P1, P2, P3, P4 ya. P1, 2, 3, 4. Kemudian propagatornya adalah Q. Jadi ini kita yang pertama notasi ya. Notasi di sini ada momentum internal yaitu Q. Q itu propagator. Jadi ini sebenarnya terserah kita ya. Arah Q itu mau ke arah atas atau ke arah bawah itu terserah. Jadi nggak masalah kalau semisal Anda mau menuliskan ini kan P-nya kan ke sana ya. Arah momentum eksternal itu kan selalu ke arah kanan. Ya, karena waktu itu kan berjalan dari kiri ke kanan. Jadi momentum eksternal itu kita tuliskan selalu ke arah kanan. Nah, untuk Q itu sebenarnya bisa mau ke arah atas atau ke arah bawah. Terserah kita. Tapi kalau misalnya di Griffith ya, dia Q-nya itu ke arah atas. Karena kita bacanya dari bawah ke atas. Untuk urutannya. Tapi nggak masalah, karena kalau misalnya Q-nya ke arah bawah, itu kan nanti kan pengaruhnya itu kelestarian yang ada di vertexnya. Tapi nggak masalah. Nanti kalau kita baca, kita tuliskan itu hasilnya akan sama. Oke ya. Jadi ini kita dari bawah ke atas ya, makanya momentumnya itu ke atas. Jadi nanti kita bacanya dari bawah ke atas. Kemudian ini untuk yang channel U ya, ini P2, P3 ke sini, P1, P4, ini Q-nya. Jelas ya, mudah ya untuk menggambarkan notasinya. Setelah kita gambarkan notasinya, kita cari amplitudo probabilitas untuk yang channel T. Nah, kita namakan sebagai M1. Jadi caranya begini. Oke, kita sepakati dari bawah ke atas. Ketika dari bawah, di sini kita punya P1, P3 ketemu sama vertex. Ya, ketemu sama vertex berarti kita tuliskan minus IG. Oke. Kemudian di dalam vertex ini itu kan menggambarkan adanya kelestarian energi momentum. Kalau misalnya Anda lihat arah momentumnya, P1 masuk ke vertex, P3 keluar dari vertex, Q keluar dari vertex. Berarti di sini kita punya P1 itu sama dengan P3 plus Q.
ya. Jadi P1 masuk vertex, P3 sama Q itu keluar dari vertex. Berarti ini plus gitu ya. Jadi P1 itu sama dengan P3 plus Q. Nah, kalau semisal kita tuliskan fungsi deltanya, berarti kita tuliskan 2Pi pangkat 4 delta pangkat 4 P1 minus P3 minus Q. Jelas ya? Oke, sekarang sudah sampai ke vertex, kita lanjut ya. Untuk ke atas kita melewati propagator. Propagator ketemu sama propagator berarti kita tuliskan I per I kuadrat minus MC kuadrat C kuadrat. Jadi propagator di sini kita asumsikan bahwa propagatornya itu berupa partikel C. Ya, makanya di sini MC kuadrat C kuadrat. Kemudian setelah melewati propagator, kita ketemu vertex lagi. Nah, vertex ini ketemu vertex berarti kita tuliskan minus I G. Kemudian di dalam vertex ini, kalau misal Anda lihat ya, vertex yang atas ini, Q masuk ke vertex, P2 masuk ke vertex, P4 keluar vertex. Berarti kalau kita tuliskan Q plus P2 itu sama dengan P4. Atau kalau kita tuliskan fungsi deltanya, berarti di sini P2 plus Q minus P4. Oke, jelas ya, berarti ini sudah. Kemudian kita integralkan terhadap momentum internal. Momentum internalnya karena di sini ada Q ya, berarti kita integralkan seper 2Pi pangkat 4 D pangkat 4. Q. Oke, jelas? Nah, sekarang di sini ada min 2IG, ada min 2IG, berarti kita kuadratkan min IG ya, min IG kuadrat, kemudian ini ada I, kemudian di sini ada 2Pi pangkat 4, ini ada 2Pi pangkat 4, ada 2Pi pangkat 4, kita coret-coret ya, sehingga 2Pi pangkat 4-nya itu tinggal 1. Kemudian kita integralkan, ya, seperti kuadrat minus MC kuadrat C kuadrat, delta pangkat 4, ya, delta pangkat 4, D pangkat 4Q. Nah, yang kita integralkan terlebih dahulu, ini sebenarnya bisa kita bolak-balik, terserah kita, nanti hasilnya akan sama. Cuma biar sama dengan apa yang ada di buku Griffith ya, kita integralkan terlebih dahulu D pangkat 4, P2 plus Q minus P4 D pangkat 4Q. Ya, integral ini akan bernilai 1 apabila, ini kan diintegralkan terhadap Q ya, apabila Q-nya itu sama dengan, ya, Q-nya itu sama dengan P4 minus P2 ya, apabila Q-nya itu sama dengan P4 minus P2. Nah, sehingga ini kan bernilai 1, berarti sisanya ini dengan Q-nya diganti ya, jadi ini Q-nya diganti, Q-nya diganti dengan P4 minus P2 kuadrat. Setelah itu step yang terakhir, cancel the delta function, jadi fungsi deltanya kita cancel ya. Ini kita cancel, bernilai 1 ya, jadi bernilai 1, sehingga kita punya M1 nya itu sama dengan minus Q kuadrat seper P4 minus P2 kuadrat MC kuadrat C kuadrat. Nah, sekarang kita cari amplitudo probabilitas untuk yang channel U ya. Nah, untuk yang channel U itu M2. Jadi untuk yang channel U kita dengan cara yang sama ya, kita mulai dari bawah. Oke. Dari bawah kita ketemu partikel A dengan momentum P1. Oke. Kemudian ketemu dengan vertex ya, vertex yang ada di bawah. Ini kalau semisal Anda lihat P1 masuk ke vertex, Q keluar dari vertex, P4 keluar dari vertex. Ya, P4 keluar dari vertex. Jadi ketemu vertex kita tuliskan minus IG. Kemudian di dalam vertex ini menunjukkan adanya kelestarian energi momentum, sehingga kalau semisal Anda perhatikan berarti di sini P1 itu sama dengan Q plus P4 ya. Q plus P4. Jadi kalau kita tuliskan fungsi deltanya menjadi delta ya 2Pi pangkat 4 delta pangkat 4 P1 minus P4 minus Q. Ya. Kemudian ketemu naik ke atas. Naik ke atas ketemu sama propagator. Propagator kita tuliskan I seper Q kuadrat minus MC kuadrat C kuadrat. Kemudian kita ketemu lagi sama vertex ya. Ketemu sama vertex berarti kita tuliskan minus IG ya. Kemudian dalam vertex ini menggambarkan kelestarian energi momentum. Lihat arah
panah momentumnya, ini kan berarti P2 masuk, Q masuk, kemudian P3 keluar. Berarti P2 plus Q itu sama dengan P3. Jadi kalau kita tuliskan di sini 2P pangkat 4 delta pangkat 4 P2 plus Q minus P3. Kemudian kita integralkan terhadap momentum internal, ya, seper 2Pi pangkat 4 D pangkat 4 Q. Oke. Nah, ini kita coret-coret ya, 2Pi pangkat 4 kita coret sehingga 2Pi pangkat 4-nya tinggal 1 yang di depan. Kemudian minus IG-nya ini dikuadratkan dikalikan dengan I integral, ya, 2 delta di sini D pangkat 4. Yang kita integralkan terlebih dahulu adalah yang delta pangkat 4 P2 plus Q min P3. Nah, ini bernilai 1 apabila, ini kan integralnya terhadap Q ya, apabila Q-nya itu sama dengan P3 minus P2. Nah, sehingga Q-nya ini kita rubah, ya. Q-nya kita rubah, ya, menjadi P3 minus P2 kuadrat. Kemudian di sini ada 2Pi pangkat 4 delta pangkat 4 P1 minus P4 minus Q. Nah, ini kita step terakhir yaitu cancel the delta function atau fungsi deltanya kita cancel, ya. Ini bernilai 1 sehingga kita punya M2-nya itu sama dengan minus K kuadrat seper P2 minus P3 minus P2 kuadrat minus MC kuadrat C kuadrat. Nah, di sini kita sudah dapatkan M1 dan M2 dari channel T dan channel U. Kemudian bagaimana untuk amplitudo probabilitas totalnya? Nah, untuk amplitudo probabilitas totalnya kita tambahkan ya. Jadi kita tambahkan ya, M total itu sama dengan M1 plus M2, dan di sini itu adalah tanda mutlak. Tanda mutlak sebenarnya kan tadi M1 sama M2 itu kan nilainya minus. Karena tanda mutlak itu berarti kita, karena besarnya saja berarti tandanya adalah minus. Oke, untuk menganalisa ini kita tidak bisa langsung jumlahkan ya, karena kita harus menganalisa P4 minus P2 dan P3 minus P2. Nah, ini kita analisa dengan meninjau proses hamburan ini terjadi pada kerangka acuan pusat massa. Jadi ceritanya ya, partikel A dengan momentum P1 datang menumbuk partikel A, ya, ini sama-sama datang ya, partikel A dengan momentum P2, ya. Kemudian labelnya berarti P1 itu E1 per C, P1, P2 itu E2 per C, P2. Ingat ya, di sini P1 P2 yang ada di sini itu bukan, di sini adalah momentum 4 ya, jadi energi momentum, bukan momentum 3. Nah, setelah terjadi hamburan, partikel B itu terpental dengan momentum P3 membentuk sudut theta terhadap ini ya, sumbu X ini ya. Kemudian ini partikel B yang satunya itu berlawanan arah dengan momentum P4. Labelnya ini ya, E3 per C, P3, E4 per C, P4. Nah, kita asumsikan, ini nanti tools yang akan kita pakai, ingat ya, P kuadrat atau P mu itu sama dengan, ini maaf, M kuadrat C kuadrat, M kuadrat C kuadrat sama dengan E kuadrat per C kuadrat minus P kuadrat. Jadi kita asumsikan kan partikel dengan momentum P1 P2 itu kan berarti kan masanya M1 M2 itu sebenarnya partikel A, ya, masanya adalah M. M1 sama dengan M4 itu adalah partikel B yang masanya juga sama dengan M. Jadi intinya MA itu sama dengan MB, jadi kita asumsikan agar lebih sederhana, MA itu sama dengan MB sama dengan M. Kemudian propagator tadi itu berupa partikel C. Nah, massa MQ atau massa MC itu sama dengan 0. Ini yang kita asumsikan. Ya, MC itu sama dengan 0. Kemudian momentumnya ya, ini kalau kita lihat ya, momentum P1 P2 itu arahnya berlawanan, tetapi besarnya sama. Momentum P3 dan P4 itu juga arahnya berlawanan tetapi besarnya sama. Nah, momentum P1 dan P2 itu kita sebut sebagai PI, P initial, P awal ya. Kemudian P3 dan P4 itu kita sebut sebagai PF, P final ya, momentum akhir. Jadi momentum awal dan momentum akhir. Nah, di sini itu besarnya sama. Jadi P1, P2, P3, P4 arahnya saling berlawanan tetapi besarnya itu sama. Oke, itu asumsi kita ya. Sehingga nanti E1, E2, E3, E4 itu juga sama. Nah, kita analisa suku yang pertama, P4 minus P2 kuadrat minus MC kuadrat C kuadrat. Jadi karena kita asumsikan MC-nya itu sama dengan 0, berarti kita cuma punya
P4 minus P2 kuadrat. Kalau kita kuadratkan berarti P4 kuadrat plus P2 kuadrat minus 2 P2 dot P4. Nah, di sini P kuadrat itu kan kita pakai relasi ini ya, M kuadrat C kuadrat, itu berarti P4 itu kan B ya, berarti MB kuadrat C kuadrat. Kemudian P2 itu kan A ya, partikel A, berarti MA kuadrat C kuadrat minus 2P2 dot P4. Nah, MB itu kan sama dengan MA, sama dengan M, sehingga kita bisa tuliskan sebagai M saja. Ini mohon maaf ada kuadratnya harusnya. Jadi 2M kuadrat C kuadrat minus 2P2 dot P4. Nah, sekarang kita menghitung P2 dot P4. Ini kan kita sudah pernah belajar seperti ini ya. Jadi P2 dot P4 kalau kita kalikan berarti E2 E4 per C kuadrat minus P2 dot P4. Ini adalah momentum 3. Nah, kita lihat P2 dot P4. Jadi kalau semisal Anda lihat arahnya, P2 itu kan ke arah sana. Ya, ini P2. Kemudian P4 itu ke arah sana. Ini P4. Nah, ini membentuk sudut theta. Ya, ini kan P2. Ini P4. Karena kan P1-nya kan ke arah sana ya. Ini P1. Ini P3. Dan ini theta. Berarti sudut yang dibentuk antara P1 dan P3 itu sama dengan sudut yang dibentuk antara P4 dan P2. Jadinya theta. Jadi di sini P2 dot P4 itu kan besarnya P2, besarnya P4 cos theta. Karena besarnya P4 dan P2 itu sama, maka P kuadrat. Jelas ya? Jadi ini hasilnya. Nah, kalau kita substitusikan ke dalam sini ya, ini kan tadi 0 sama dengan 0 ya. Jadi 2M kuadrat, ini sorry ada kuadratnya. Ya, minus 2, kita tuliskan E kuadrat per C kuadrat minus P kuadrat cos theta. Jadi ini minus, ini plus ya, kalau kita distribusikan minus yang ada di depannya. Nah, sekarang lihat relasi yang ada di sini. Jadi kita punya MC kuadrat yang ada di pojok ini ya. M kuadrat C kuadrat itu sama dengan E kuadrat per C kuadrat minus P kuadrat. Berarti kalau kita punya relasi 2M kuadrat C kuadrat minus 2E kuadrat per C kuadrat, ini tinggal pindah ruas ke sini ya. Itu sama dengan minus P kuadrat. Jadi kita punya relasi minus 2P kuadrat 1 min cos theta. Nah, untuk analisa suku yang kedua, dengan cara yang sama, ya, dengan cara yang sama, P3 minus P2 kuadrat minus MC kuadrat C kuadrat. Nah, ini kan sama dengan 0. Ya, ini sama dengan 0. P3 kuadrat plus P2 kuadrat, kita tuliskan sebagai MB kuadrat C kuadrat, MA kuadrat C kuadrat. Ya, kemudian ini sorry ada kuadratnya. Karena MA itu sama dengan MB, berarti kita tuliskan 2M kuadrat C kuadrat minus 2P2 dot P3. Nah, analisa 2P2 dot P3 dengan cara yang sama ya. P2 dot P3 itu kan E2 E3 per C kuadrat minus P2 dot P3. Nah, sekarang kita lihat ya, sudut yang dibentuk antara P2 dan P3. P2 itu kan ke arah sana, ini P2. P3 itu ke arah sana. Oke, ini ini P2, ini P3. Nah, kemudian theta itu kan ada di sini ya. Theta itu kan ada di sini. Berarti sudut yang dibentuk antara P2 dan P3 itu adalah cos 180 minus theta. Ya, 180 minus theta. Cos 180 minus theta, ini minus theta sorry ya, itu sama dengan minus cos theta. Ya. Jadi cos 180 minus theta itu minus cos theta. Sehingga P2 dot P3 itu kan besarnya P2 dikalikan besarnya P3 minus cos theta. Karena besarnya sama berarti kita bisa tuliskan minus P kuadrat cos theta. Jadi di sini kalau ini minus minus jadinya plus ya. Kalau kita substitusikan ya, kalau kita substitusikan dengan cara yang sama seperti tadi, ini ya. Berarti kita punya relasi ini seperti ini, tapi di sininya minus ya. Nah, ini kita dapatkan ternyata P3 minus P2 kuadrat minus MC kuadrat C kuadrat itu sama dengan minus 2P kuadrat 1 plus cos theta. Jadi kita sudah dapatkan M1 dan M2 ya. Jadi kita sudah dapatkan suku yang pertama dan suku yang kedua. Nah, selanjutnya sebentar. Selanjutnya, berarti kan tadi ini G-nya bisa dikeluarkan ya, amplitudo probabilitas totalnya. Ini suku yang pertama, ini suku yang kedua.
Oke, suku yang pertama dan suku yang kedua. Ini cuma beda minus sama plus ya. Oke. Kemudian ini kita samakan ya. Penyebutnya kita samakan. Kemudian ini berarti lari ke sana, ini lari ke sini ya. Dikali-kalikan sehingga kita dapatkan suku yang seperti ini. Suku yang seperti ini ya. Ini dikalikan jadinya 4 P pangkat 4 1 cos theta 1 plus 1 min cos theta 1 plus cos theta. Nah ini kalau semisal kita kalikan, ini kan minus 2P2 minus 2P2, jadinya nanti minus 4P kuadrat untuk P2. Kemudian ini minus cos theta, ini plus cos theta. Ini berarti nanti coret-coret ya, sehingga kita punya G kuadrat minus 4P pangkat 4 per 4P pangkat 4. Ini kita coret-coret. Nah coret-coret P pangkat 4 P pangkat 2. Nah ini kita coret, berarti ini sisa pangkat 2. Jadi M nya itu sama dengan G kuadrat min 1 P kuadrat sin kuadrat theta. Tapi karena di sini itu adalah mutlak, jadi ini nantinya plus ya, nggak masalah. Jadi M nya itu sama dengan G kuadrat per P kuadrat sin kuadrat theta. Nah sedangkan yang kita cari adalah M kuadrat, jadi kita kuadratkan. Nah kita masukkan ke formula tampang lintang diferensial. Di sini ada S ya, S yang di sini itu faktor statistik. Jadi karena tadi itu partikel A plus partikel A ya, A itu faktor statistik, statistik dari hasil hamburan. Hasil hamburannya itu kan berupa 2 partikel B yang sama. Berarti S-nya di sini adalah 1/2 faktorial atau 1/2. Kemudian E1 itu sama dengan E2 sama dengan E, PF itu sama dengan PI. Jadi PF itu sama dengan PI, kita coret ya. Kemudian E1 plus E2 itu jadinya 2E ya. Kemudian M kuadrat ini kita masukkan, jadi kita dapatkan seperti ini ya. D sigma per D omega itu sama dengan setengah H bar C per 8 pi kuadrat Q kuadrat per 2E P kuadrat sin kuadrat theta dikuadratkan. Jadi ini caranya untuk memperoleh amplitudo probabilitas pada kasus hamburan sehingga kita bisa mendapatkan tampang lintang diferensial.